Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, malam teman-teman semua. Makasih sebelumnya udah nyempetin hadir di meeting progress project kelompok kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh kita bakal lanjut bahas tentang proyek kelompok sistem terdistribusi. Kok sekarang share screen-nya ini ya, beda ya? Udah muncul belum share screen-nya? Aja, udah. Dah. Udah. Tapi tuh sekarang jadi kayak Zoom gitu anjir, bisa beda-beda. Gak ngerti gue. Nah, Udah lama gak pakai Meet soalnya. iya. Jadi sebelumnya kan terakhir kali rapat kita tuh kelompok kita itu mau bikin sistem terdistribusi tentang apotek ya. Hasil voting yang pertama itu yang kata tentang sistem purchasing yang diusulin Ingrid terus sama apotek. Terus kan awalnya kita tuh akhirnya hasil votingnya itu dapatlah voting terbanyak itu ngambilnya apotek. Nah, tapi di terakhir itu aku kan nyoba sampai ke pembuatan struktur database ya. Itu tuh di timeline itu sampai di tanggal 15 Mei. Nah, terus itu di tanggal 13 Ingrid juga udah nyoba buat bikin si front end-nya walaupun masih header tampilan depannya aja. Nah, tapi ternyata selama pembuatan itu kita ada ngalamin beberapa stuck ya. Lebih tepatnya itu di perancangan si back-end-nya di client servernya itu bingung gimana solusinya, dan ternyata kan kalau kita bikin sistem terdistribusi yang menggunakan client server dan sistemnya itu front end back end-nya itu berbeda ya. Itu tuh ternyata beda juga. Apa sih ya, kalau kata kita tuh wadahnya gitu tuh beda gitu, nggak bisa jadi satu. Nah, jadi sempat bingung tuh. Makanya kita sempet bahas kan gimana ini mau ada perubahan atau enggak gitu. Terus sempet ngechat juga ke Ingri, aku pribadi ya, ngebahas ini. Jadinya gimana? Nah, terus ada usulan buat diubah aja si konsep sistemnya itu, ganti nggak jadi ngambil yang apotek gitu. Nah, aku kebetulan kemarin itu ada gambaran, sebenarnya ini sih ide dari project yang di tempat magangku itu. Jadi kalau di perusahaan tempat magang aku tuh kan nggak tahu ya, kalau di perusahaan lain itu kayak setiap departemen yang mau bikin sistem, bikin sistem website gitu, bikin sistem informasi untuk suatu departemen itu kan dia perlu minta requestan ya ke MIS ya, ke bagian IT si perusahaan itu gitu. Dan itu tuh kan nggak memerlukan waktu yang sedikit. Dia tuh kalau di list tuh ada listnya gitu, ngantri lah karena departemennya nggak cuma satu kan. Nah, mungkin belum semua ya perusahaan menerapkan sistem antrian pembuatan project itu tuh secara sistem. Maksudnya masih kayak ngelis make dokumen pengajuan sistem yang menggunakan dokumen kertas kayak gitu. Jadi kepikiran tuh apa kita bikin sistem namanya project list system itu. Sistem itu tuh jadi mengkoordinasi sistem apa sih yang mau dibuat, penanggung jawabnya itu apa, nanti tuh gambarannya ya. Terus kayak dia tuh tanggal diajuinnya kapan dan tanggal kira-kira dia rampungnya itu tuh kapan sampai testing. Terus
dia tuh urgensinya tuh pentingkah atau normal atau enggak gitu. Maksudnya masih bisa ditunda atau tidak gitu. Terus kayak nanti di situ tuh kayak ada statusnya apakah dia tahap pengerjaan atau belum dikerjakan, atau dia sedang dalam pengerjaan atau sedang dalam review, atau dia tuh sistemnya sudah rampung. Terus kayak dia tuh termasuk sistem yang ringan, yang susah gitu, atau yang medium, atau dia easy gitu kan. Kalau dari aku tuh nanti tuh gambarannya kayak gitu tuh. Itu tuh sistem project list sederhana, tapi itu udah mencangkup rule yang diperintahin sama Parega di GCR. Karena kalau kita lihat ya di GCR itu, bentar, aku ganti apa sih? Ganti share screen. Gimana cara ganti share screen ya? Oh, bentar guys, ganti dulu share screen-nya. Jero dede tadi nanu jero. Lah dia tadi nanu keber tadi hendak kan. Bentar, Mas. Di jero eta kan aya wadah beureum. Udah muncul belum? Aman. Nah, di sini tuh kan dia ada di bullet kedua ya. Ada 5 poin nih yang diminta Parega yang apa ya? Dia tuh harus ada di dalam sistem terdistribusinya nanti. Selain dia itu ada server dan kliennya. Dimana di poin 1 dia user based login, IP address filteringnya itu harus ada. Maksudnya ada itu gitu. Terus yang kedua itu ada server nya itu lebih dari 2, di mana aplikasinya itu front end dan database-nya itu back end, dia tuh terbagi 2 gitu, nggak nyatu. Terus yang ketiga, dia itu menerapkan sistem replikasi. Nah, replikasi si file dan database ini, setelah yang aku pelajari sih, nggak tahu ya bener enggaknya, nanti mau coba dikonfirm lagi ke Parega. Jadi itu tuh fungsinya kayak misalnya sistem yang ada di laptopku nih pusat nih. Terus yang ada di Kak Alfian, Ayu sama Kak Darum dia cabang. Nah, di mana someday si sistem pusatku mati, server di pusat mati nih, tapi yang di cabang itu harus tetap berjalan dan datanya harus tetap ada, nggak hilang. Itu yang aku baca yang disebut replikasi aplikasi file dan database. Ini sih aku baca di artikel ini nih. 2 ini. Kan lupa ya share screen cuma 1. Ya pokoknya aku baca di artikel medium.com sama aplikasi bandung.go.id itu tentang replikasi aplikasi file database. Nah, terus yang keempat dia menerapkan konsep RESTful API, di mana si API-nya itu nggak cuman, maksudnya kita buat API sendiri, terus kita juga melakukan DOM, terhadap si data tersebut di dalam sistem tersebut, dan juga CRUD-nya itu create, update, read, delete-nya juga pakai si full API itu gitu. Nah, sama yang kelima ini fault tolerance. Aku masih belum pelajarin sih, tapi di sini keterangannya opsional ya. Harusnya sih kalau opsional dia
mau pakai mau enggak ya, maksudnya kayaknya kalau pakai tambah nilai kali ya, kalau enggak ya udah gitu. Nah makanya yang tadi di grup kan sempat nanya tuh, itu mau apa namanya, mau kita pakai atau enggak, mau diambil atau enggak nih yang fault tolerance. Fault tolerance itu kan fault kesalahan ya, toleransi kesalahan itu lebih ke kayak semacam error handling nggak sih? Tapi nggak tahu juga sih, itu lagi ditanya ke Pak Rega. Nah terus dari kelima konsep yang harus ada di dalam sistem itu tuh, yang lagi mau ditanyain itu nomor 1 sama 3. Karena kalau dari 1, 3, dan 5 sih, karena kalau dari 2 dan 4 itu sebenarnya konsepnya udah apa ya, udah nangkep. Nah, yang 1, 3, dan 5 itu tuh lagi dalam proses tanya ke Pak Rega sendiri itu, guys. Jadi kalau misalnya dari kalian gimana? Maksudnya kalau misalnya setuju tuh adanya peralihan sistem ya, dari yang sebelumnya kita diskusi awalnya itu mau yang apotek itu, setuju atau enggak? Soalnya di yang apotek itu kan dari analisis kebutuhan sistem, terus pas pembuatan flow-nya sistem itu bisa kalian ini sendiri ya, apa sih, gambar sendirilah, mulai dari kayak apa tuh, kayak kelas diagram yang kayak DFD gitu-gitunya, itu tuh kan banyak ya, si apotek itu tuh, karena dia sistemnya nggak cuman narik tapi ngirim. Ya, maksudnya dia nggak cuman order tapi dia jual juga, distribusi juga, kayak gitu. Karena kita terbatas sama waktu, sama jarak juga, sama kegiatan masing-masing, jadi agak bukannya nggak bisa sih, tapi dia lebih complicated aja gitu. Jadi nyoba nyari alternatif yang lebih sederhana aja, kayak gitu. Gimana? Kalau dari saya sih apa namanya, setuju tadi untuk peralihan. Kenapa? Karena poin satu, katanya kan ini salah satu proyek magang di perusahaan tempat lo kerja juga kan ya Mal ya. Iya, Jadi iya benar. itu kan tentu jauh lebih enak di mana proyek magang lu jalan, maksudnya di kerjaan jalan gitu kan, kerjaannya jalan dan tugas kuliah juga kan jalan, ini selaras gitu. Ditambah kalau yang apotek kan tadi kalau dipikir-pikir memang agak complicated ya. Iya. Sedangkan yang penting kan kita apa namanya, memenuhi kewajiban yang 4 itu ya, 5 kan Iya. nggak tahu tuh, 5-nya Iya. sunnah tuh. Iya. Nah, yang penting 4-nya dulu. Iya. Jadi kalau dari saya sih oke untuk peralihan, yang penting hasilnya kita memenuhi dari 4 kriteria tersebut. Karena dilihat dari due date-nya kan udah makin dekat gitu ya. Jadi well ya, it's better to cari shortcut aja gitu kan, yang lebih aman, zona aman aja gitu kalau dari saya. Kalau dari yang lain silakan. Oke, buat yang lain Kak Darum, Ayu, Ingri. Gimana guys? Halo. Guys. Where are you? Ya malah aku setuju. Oke. Oke, kalau misalnya kayak gitu,
Sebelumnya kita juga udah sempat ada voting ya di grup. Mungkin nanti apa sih namanya, ngambil dari voting suara yang di grup juga. Itu kita sepakat buat rubah konsep sistem yang mau dibuat buat si project kelompok mata kuliah sistem terdistribusi kali ini ya. Oke, mungkin untuk diskusi progres yang kedua saya akhiri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi